Nomor 1. Penilaian hasil belajar mengandung arti A. Mengetes, B. Menskor, C. Pengambilan keputusan, D. Menguji. Nah, sebenarnya penilaian hasil belajar itu bukan untuk mengetes, bukan untuk menskor, bukan untuk menguji, tetapi untuk pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, dengan demikian, penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Lalu yang nomor 2, seorang guru melakukan penilaian dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan melaksanakan remediasi bagi peserta. Pernyataan tersebut menunjukkan tujuan penilaian sebagai A. Menentukan angka kemajuan hasil belajar, B. Memberikan umpan balik, C. Menetapkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, D. Mengetahui latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, memberikan umpan balik. Adapun penjelasannya, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan program remedial bagi peserta didik. Nomor 3, penilaian yang bertujuan untuk menentukan penempatan peserta didik dalam situasi pembelajaran untuk mengetahui latar belakang psikologis peserta didik lebih tepat dilakukan oleh A. Kepala sekolah, B. Guru kelas, C. Guru pembimbing, atau D. Guru mata pelajaran. Yang paling dekat dengan siswa adalah dengan siswanya yang dididik adalah guru kelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, adapun penjelasannya, untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya dan sifat-sifat khas lainnya yang dimiliki peserta didik. Lalu untuk mengenal latar belakang peserta didik, yaitu psikologi, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan atau mengentaskan kesulitan tersebut. Nomor 4, penilaian harus adil atau diperlakukan sama kepada semua peserta didik. Nah, hal tersebut mengandung makna kriteria penilaian yang memenuhi unsur yang A. Validitas, B. Reliabilitas, C. Objektivitas, atau D. Mendidik. Tentu saja jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, objektivitas. Jadi tidak berdasarkan siapa peserta didiknya, itu subjektif. Jadi kita harus objektif dalam menilai. Nah, objektivitas penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan adil. Yang dimaksud dengan adil adalah adil terhadap semua peserta didik dengan tidak membedakan latar belakang, sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender kelamin. Untuk itu, di samping harus adil, juga menyesuaikan dengan karakteristik ketunaan, jenjang, usia, dan peserta didiknya. Jadi adil yang lebih jauh itu bukan hanya sekedar sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender, tetapi penilaiannya berdasarkan kemampuan peserta didik. Misalnya peserta didik A itu sudah bisa perkalian 1 sampai 100. Nah, tentu saja menilainya berbeda dengan peserta didik B yang baru bisa perkalian 1 sampai 50. Seperti itu ya teman-teman. Adil tak mesti sama, itulah yang dimaksud. Oke, nomor 5, ada beberapa teknik penilaian autentik yang dapat dilakukan guru, diantaranya penilaian penugasan. Yang dimaksud penilai penugasan adalah A. Merupakan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik yang berhubungan dengan unjuk kerja, tingkah laku, dan interaksi. B. Penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. C. Bermanfaat menilai keterampilan menyelidiki secara umum. D. Penilaian terhadap kemampuan membuat produk, teknologi, dan seni. Yang mana teman-teman penugasan. Tentu saja tugas itu ada waktunya ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Penilaian terhadap suatu tugas. Nah, ini ada kata-kata tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Adapun penjelasannya, penilaian proyek dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan aplikasi kemampuan peserta didik dalam pengembangan kompetensinya secara menyeluruh dan utuh. Nomor 6,
Guru akan mengukur kemampuan peserta didik dalam kemampuan melakukan loncat jauh. Maka guru sebaiknya melakukan penilaian dengan menggunakan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Unjuk kerja, D. Penugasan. Untuk mengetahui kemampuan loncat jauh, tidak mungkin dengan tertulis ya teman-teman, tidak mungkin dengan lisan, tetapi harus dilakukan, yaitu dengan unjuk kerja. Penugasan juga bukan, jadi jawaban yang tepat adalah C. Unjuk kerja. Nomor 7, untuk melaksanakan penilaian pengetahuan, selain menggunakan tes tertulis dan tes lisan, instrumen yang dapat digunakan adalah A. Portofolio, B. Unjuk kerja, C. Penugasan, D. Observasi. Nah, jadi penilaian pengetahuan itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan tes tertulis, dengan tes lisan, dan penugasan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, teknik penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan. Nomor 8, untuk melaksanakan penilaian sikap, instrumen yang dapat digunakan adalah A. Portofolio, B. Unjuk kerja, C. Penugasan, D. Observasi. Jangan ngintip ke bawah dulu ya teman-teman. Nah, penilaian sikap itu harus kita amati. Nah, mengamati itu yaitu observasi. Jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya, penilaian sikap menggunakan instrumen observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Nomor 9, asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 karena A. Mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. B. Fokus pada tugas-tugas kompleks atau non-kontekstual. C. Tidak relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. D. Hanya cocok untuk jenjang sekolah dasar. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Adapun penjelasannya, ketika menerapkan asesmen autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Nomor 10, perhatikan tabel hasil rekapitulasi penilaian pengetahuan berikut. Nah, untuk KD 3.1, tema 1 nilainya 70, tema 20, tema 3 60, tema 4 70, UTS 60, UAS 70. Lalu KD 3.4, tema 10, tema 2 90, tema 3 85, tema 40, UTS 90, UAS 80. Lalu 3.5 KD 3.5, tema 1 60, tema 2 80, tema 30, tema 4 70, UTS 80, UAS 80. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai akhir yang diperoleh untuk KD 3.1? Nah, jadi caranya tema 1 sampai tema 4 kita jumlahkan lalu dibagi 4. Hasilnya kita tambah nilai UTS dan UAS kita bagi 3. Nah, hasilnya adalah A ya teman-teman, 60,00. Nah, sekarang teman-teman jawab berapakah nilai akhir dari KD 3.4 dan 3.5. Sebelumnya saya ucapkan syukron jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa, channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat.
Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.